Sintayong didik keras mental dan rotasi masif Timnas U20 Indonesia. Ujian sebenarnya adalah hadapi tim Liga Arab Saudi. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong sempat memberikan kode jika skuad Garuda Nusantara akan menghadapi laga uji coba lawan tim kuat. Tepatnya jelang laga uji coba melawan Antalyaspor U20 pada Selasa 8 November 2022. Saat itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat menyebutkan jika dua laga uji coba yakni melawan Antalyaspor U20 sebagai persiapan untuk laga tanggal 13 November. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara juga mendapatkan latihan fisik yang ketat seusai pertandingan melawan Timnas Moldova. Menariknya, 3 hari berselang masih ada satu laga uji coba lain. Kali ini tim Liga Norwegia Bærum SK yang dihadapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Memang, daripada fokus ke pertandingan lebih baik esok lebih fokus pertandingan tanggal 13. Jadi untuk besok pasti ada rotasi pemain, kata Sintayong. Saat melawan Antalyaspor U20, terlihat Sintayong menyoroti mental anak asuhnya. Laga ini berakhir dengan skor 3-2, tapi pada awal-awal pertandingan, terlihat jika semangat bertarung skuad Garuda Nusantara tidak langsung fokus. Apalagi pada babak pertama, pemain yang masuk adalah mereka yang jarang menit bermain. Rotasi dengan skema yang hampir mirip juga dilakukan saat melawan Bærum SK dengan menyimpan pemain kunci seperti Zanadin Faris, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Saat melawan Bærum SK, dua calon pemain naturalisasi yakni Ever Jenner dan Justin Hubner secara mengejutkan langsung tampil sejak menit pertama. Pada laga uji coba melawan Al-Adalah FC 13 November, tim lawan diprediksi tidak akan main-main. Apalagi, klub yang tampil di kasta tertinggi Liga Arab Saudi tersebut sedang menggelar pemusatan latihan di Turki. Selain itu, Sintayong juga terlihat sedang mengasah mental anak asuhnya jelang terbang ke Spanyol. Memang secara keseluruhan, kita bisa lihat para pemain Eropa. Lawan kami hari ini pun memang postur tubuhnya lebih besar daripada pemain kita. Jadi sebelum bermain, para pemain sudah takut duluan, ada sedikit kurang untuk beradu badan. Ungkap Sintayong seusai laga lawan Antalyaspor U20. Penentuan nasib 3 pemain naturalisasi untuk tampil bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 tinggal sepekan lagi. 3 calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia hanya punya waktu sepekan untuk memastikan nasibnya untuk bisa tampil di Piala AFF 2022. Ketiga nama itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sean Pittenema. Ketiga nama tersebut diproyeksikan jadi pemain Timnas Indonesia oleh PSSI. Diharapkan ketiganya bisa tampil dalam turnamen terdekat Timnas Indonesia, yaitu Piala AFF 2022. Berbicara soal Piala AFF 2022, ada salah satu aturan yang wajib dipenuhi oleh setiap peserta. Setiap peserta wajib mengumpulkan skuad sementara yang paling lambat pada 20 November 2022. Jumlah pemain yang masuk dalam skuad sementara ini maksimal 70 pemain. Lalu pada penentuan skuad final akan disaring menjadi 23 pemain yang dikirim selambat-lambatnya 24 jam sebelum laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sementara laga perdana Timnas Indonesia bakal digelar pada 23 Desember melawan Kamboja, maka pendaftaran harus dikumpulkan sehari sebelumnya. Itu artinya pemerintah maupun PSSI hanya memiliki waktu sepekan untuk menyelesaikan proses naturalisasi agar ketiga pemain bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Saat ini hanya Sandy Walsh dan Jordi Amat yang tinggal menunggu jadwal untuk sumpah menjadi warga negara Indonesia. Karena itu, keduanya hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sementara itu, nama Sean Pittenema masih dalam proses persetujuan dari pihak DPR RI. Proses naturalisasi Sean Pittenema baru saja disahkan oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Kini Sean Pittenema tinggal menunggu keputusan resmi melalui rapat paripurna DPR RI. Baik Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sean Pittenema diproyeksikan bakal memperkuat pertahanan Timnas Indonesia. Ketiganya punya paket lengkap yang dapat mengisi posisi bek kanan, bek tengah, dan bek kiri. Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sean Pittenema juga masih punya waktu untuk bisa menembus skuad Timnas Indonesia pada gelaran berikutnya pada Piala Asia 2023.
Pada gelaran Piala Asia nanti, Timnas Indonesia bakal tampil untuk kali pertama sejak edisi 2007. Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 usai mengalahkan tuan rumah Kuwait dan Nepal di fase kualifikasi. Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 berstatus sebagai runner-up terbaik.